Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Waduh, ada berita apa nih? Info terbaru apa nih dari kasusnya Vina? Yuk kita langsung simak guys. Tapi sebelumnya bantu subscribe dan nanti kalau itu setelah nonton kalian boleh reaction maksudnya. Yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Vina itu kan ditangani oleh kuasa hukum, bukan ditangani oleh saya. Saya kan memberikan supporting pada orang yang memiliki saksi, keyakinan kebenaran untuk ngomong. Maka tugas saya adalah yang ngomong, yang mengetahui, melindungi. Melindungi bagaimana? Melindungi satu, aspek hukumnya saya siapin pengacaranya. Dua, melindungi kehidupannya. Karena ketika menjadi saksi dia berhenti bekerja. Yang ketiga adalah melindungi keamanan dirinya. Itu yang saya lakukan. Waduh, menurut kalian gimana nih? Wah, semangat Kang Deddy, saya dukung terus buat Kang Deddy ya, menegak keadilan. Kita lanjut di video selanjutnya guys. Orang kecelakaan dengan luka yang parah dan mengakibatkan orang sampai meninggal dunia kayak kasusnya almarhum Eki, itu nggak bisa mengharuskan atau diharuskan motornya rusak parah. Apalagi kecelakaan tunggal, kecuali ditabrak atau tabrakan. Tapi kalau jatuh, potensinya bisa jadi motor itu nggak rusak. Kebetulan mungkin di kasusnya Eki, pas kecelakaan itu motornya nggak jumping. Mungkin benturannya sedikit, jadi rusaknya minimalis, tapi orangnya terpental sampai ke separator jalan karena dia luka-lukanya di sebelah kanan, berarti dia olengnya ke kanan dan kemungkinan besar 99% itu kebentur sama separator jalan. Itu sangat-sangat mungkin terjadi. Kecelakaan tunggal itu nggak wajib motornya rusak parah, itu nggak wajib. Sekali lagi saya ingatkan buat Bung Pitra yang pengacara paling top ya, paling cerdas di dunia, IQ-nya tertinggi di dunia, bahwa kecelakaan tunggal itu akibat rem mendadak itu nggak mewajibkan motornya rusak parah. Diana merupakan salah satu aktor di balik kasus yang menewaskan anaknya sendiri dan saudari Vina. Barreskrim Polri akhirnya turun tangan dan turut andil mengerahkan tim asistensi terkait kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Johandani Rahadjopuro, awalnya hanya kerahkan tim untuk membantu Polda Jabar dalam pencarian para tersangka pembunuhan yang masih buron. Seiring kasus Vina ini semakin melebar luas dan tak menemukan titik terang, fakta baru justru ditemukannya dari anggota Polri justru terseret dalam permainan kasus tersebut. Bahkan salah satu dari mereka yang terlibat termasuk dari keluarga sang korban, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Lantas, apa tindakan Barreskrim Polri dalam menangani kasus kematian Vina ini yang nyatanya disebabkan oleh sepak terjang dari anggota Polri sendiri? Waduh. Di bagian depannya masih ada busanya itu, gitu loh. Tapi yang sebelah sini pecah bang, mohon maaf. Iya, kalau itu kan plastik wajar lah. Jangankan helm, sedangkan baret goresan sebelah kanan aja ada baretan gitu loh untuk jatuh. Helm itu kan barang itu bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya saja pecah, tapi kacanya ini tidak rusak ataupun tidak patah? Itu tidak mustahil. Dan ini menurut saya ini helm yang dipakai Eki sebelum kejadian. Masih bersih, masih mulus ya. Bagus. Waktu isi helm setelah gue temuin di kamar mayat di tanggal 27 Agustus 2016 di luar kamar mayat. Ya. Ini kan rusak ini kan? Rusak bang, ini kan tinggal busa yang dalamnya doang. Maksudnya busa yang dalamnya itu pun bukan busa, cuman kain pelapis untuk biar itu kan memang bagian kerasnya itu kan ada pelapisnya bang. Ini cuman pelapisnya doang loh. Misalnya kalau misalnya dipencet gini juga lembek bang. Iya. Sentuh gini juga lembek gitu loh. Berarti hancur ya? Hancur. Jadi makanya yang gue bilang atas statement Bang Fitra yang baru ini, katanya di helm nggak hancur dan segala macam, dia tetap nggak hancur dan kata dia masih ada busanya. Jadi penilaian Bapak untuk helm yang hancur itu seperti apa gitu loh? Hancur, masih ada busanya di sini. Udah nggak layak pakai lagi loh menurut saya gitu loh. Kenapa saya bilang nggak layak pakai? Karena udah pecah bagian depannya dan itu tidak berbentuk helm lagi, tidak berbentuk helm full face lagi gitu. Karena awalnya itu kayak gini bang tampilannya. Awalnya gini ya. Iya. Karena ini sedangkan yang baru ini tampilan yang baru ini keras, kayaknya keras ya. Iya. Kalau untuk debat beliau masih tetap bertahan dengan kata-kata inkrahnya, ya udah ayo fight aja gitu, biar kita buktiin.
Secara sportif Ya, secara secara sportif di atas ring. dan laki. Laki banget itu menurut gua. Dan Medan banget, main kita di ring gitu. Anak Medan, Menurut gua. sama-sama Medan. Medan ini bos, Andi 378. Ayo Jadi kawan. lo. Ini Fitri mah mainnya Karena bunga. Anda selalu ngoceh terus. Karena ocehan saya lah ya terbongkar terus. Banyak dosa, banyak itu, banyak ini. Banyak dah bacot deh Kak Drun. Woi, Drun, banyak rahasia yang belum dibongkar. Kita keplek, kita buka semua ya. Supaya banyak orang yang tahu ya. Biarkan Kadrun Bani Zodot Ibnu Kampret ngomong begitu ya. Dosa mah tinggal urusan sama Allah, yang penting rahasia antum kita buka semua. Tralala. Waduh, duh. Kita lanjut lagi guys. Usul Sakatatal. Ntar aku baca dulu. Rivaldi alias Ucil ajukan PK. Kesal 8 tahun kasus Vina saksi baru muncul katanya guys. Untuk mengajukan PK, salah satunya Rivaldi yang telah mengantongi bukti baru untuk sidang nanti. Sementara cerita teman-teman dekat Eki pun muncul ke publik, memberikan kesaksian bagaimana situasi sebelum kejadian. Seperti apa fakta menjelang sidang PK ke-6 terpidana? Saya Tiara Harha, pemirsa, Anda menyaksikan fakta. Setelah Sakatatal, 6 terpidana kasus Vina juga akan mengajukan PK. Pemirsa, salah satunya adalah Rivaldi alias Ucil. Saya akan menemui penasihat hukumnya dan menanyakan bukti ataupun juga novum apa yang kemudian ini sudah dikantongi oleh pihak penasihat hukum. Kita akan temukan faktanya. Saya saat ini sudah bersama dengan Pak Asep Kusnadi, ayah dari Rivaldi ya, terpidana kasus Vina. Pemirsa didampingi juga oleh kuasa hukum Mbak Cindy Sembiring. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sampai detik ini. Terus semangat ya karena sudah mendekati PK, sidang PK setelah pengajuan kemarin. Tapi informasi terakhir yang saya terima Mbak Cindy, ini memang kemarin sudah tahanan yang di Bon itu sudah dikembalikan ya ke Cirebon. Gimana ceritanya? Dan akhirnya ketemu juga berarti sama Rivaldi? Saya sempat masuk, minta izin ya, diperbolehkan masuk. Akhirnya kami bisa menengok langsung Rivaldi. Tapi yang lainnya juga kami lihat, alhamdulillah kondisi sehat. Dan pada saat itu juga lagi tes ya, tes kesehatan. Dan alhamdulillah Rivaldi sehat walafiat. Hanya dia langsung mengabarkan, terima kasih Bu, saya senang. Akhirnya saya kembali lagi ke tanah saya di Cirebon, kata dia bilang gitu. Terus titip pesan buat Bapak katanya, kalau nanti nengok saya, katanya sekarang udah lebih gampang. Berapa lama berarti Mbak Cindy ketemu Rivaldi? Saya dikasih waktu sekitar 10 menitan. 10 menit. Tadi sebenarnya boleh lebih ya. Hanya saja kami juga melihat kondisi pada saat itu mereka baru pada nyampe ya kan, lagi dites segala macam. Pikir kami juga tidak akan kondusif. Akhirnya kami memutuskan ya sudah keluar. Yang penting bagi kami yang kami lihat adalah sesuai. Itu Rivaldi yang kami kenal, badannya alhamdulillah sehat, tidak ada luka sedikit pun. Kondisi anaknya juga sekarang makin gemuk gitu kan. Hanya saja dia akhirnya merasa, Bu, saya makin bisa dekat nih. Jadi nanti sidang PK nanti saya bisa hadir di persidangan. Saya bisa nunjukin bahwa memang saya bukanlah pelakunya gitu loh. Sempat mungkin menceritakan ya apa yang sempat dibicarakan juga ya dengan terpidana lainnya, 6 ya Mbak ya, terpidana lainnya di dalam, karena mungkin sedikit banyak mendengar ya bahwa ternyata kasus Vina ini juga mendapat simpati yang tinggi, juga mendapat perhatian yang luar biasa saat ini. Sebenarnya Rivaldi bilang gini, saat dia mengikuti berita ini semua ada rasa kesal. Kesalnya apa? Karena sekarang kan akhirnya banyak sekali orang-orang yang muncul yang katanya mengetahui kejadian tersebut. Kenapa kalian tidak muncul pada saat itu? Kalau mungkin mereka ini semua pada tampil, mungkin yang ketujuh terpidana ini tidak akan sampai dihukum seumur hidup. Ada rasa sakit lah Pak, kan gitu kan. Kita ketahui juga ya, selain banyak saksi juga perkembangan kasus ini kan terus setiap harinya ada update gitu ya, termasuk yang tadinya mungkin Ibtu Diana tidak ingin memberikan komentar, alhamdulillah kemarin juga sudah bersedia untuk muncul memberikan tanggapan begitu. Ada tidak mungkin sedikit Rivaldi mengomentari hal tersebut mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Ibtu Diana? Mengenai Ibtu Diana sendiri, dia tidak ingin mengomentari apapun karena dia ngerasa saya itu masuk ke sini juga karena
pemindahan dari Polsek Utara Barat ke Polres itu juga karena beliau gitu kan. Hanya dia pengen bilang tunjukin keadilannya aja lah gitu loh. Kalau memang anaknya dia itu meninggal karena pembunuh, tunjukin pembunuhnya siapa. Jangan disangkut-sangkutkan hanya karena si Rivaldi itu ada kasus sajam, disangkutkanlah ke kasus ini. Kan itu nggak masuk akal gitu. Sedangkan untuk kasus yang penganiayaan sendiri aja sudah divonis 1 tahun 5 bulan di tanggal 3. Ya, Rivaldi udah menjalani juga. Oke, saya ke Pak Asep. Pak Asep tadi sudah dijelaskan bahwa persiapan terus dilakukan, kemudian juga ada pesan-pesan yang disampaikan Rivaldi melalui kuasa hukum untuk Bapak. Bapak sendiri terakhir ketemu Rivaldi Pas ulang tahun, tanggal 31 Juli. Oh, terakhir Rivaldi? Iya. Oh, oke. Jadi Bapak ke Bandung ya, ke Polda waktu itu? Rutan. Bukan rutan? Ya. Oke. Nah, itu berapa lama Pak ketemunya? Cukup lama di dalam ngobrol sama Fadil. Terus selamat ulang tahun ya, semoga apa yang amin ulang tahun itu coba di dalam hati kamu berdoa sedikit, ya Allah mudah-mudahan ada berkahnya ulang tahun Rivaldi ini, saya berdoa semoga Rivaldi ini tambah sabar, tambah kuat dalam menjalankan cobaan Ya. itu ya. Saya juga ya nggak bisa ngomong ya, lihat Rivaldi tuh ya Allah, astagfirullahaladzim macam kayak gininya gitu. Semoga setelah dia dikabulkan PK-nya oleh Mahkamah Agung, saya minta cuma satu. Apa itu Pak? Mahkamah Agung mengabulkan PK-nya Rivaldi. Ya. Itu aja. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini guys? Kenapa baru sekarang para saksi pada muncul? Wah, tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.